Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Resa Afriliandri dengan NIM 212173 dari kelas PAI 3E. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil ujian tengah semester Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sito Rahmana MA. Baiklah, langsung saja kita masuk pada soal yang pertama. Jika saya diangkat menjadi kepala dinas pendidikan di daerah saya, langkah-langkah dan strategis yang akan dilakukan dalam membuat visi, misi, tujuan, dan strategi program pendidikan dan sasaran pendidikan yaitu yang pertama, visi. Visi merupakan tujuan, arah, cita-cita jangka panjang yang ingin dicapai di sebuah organisasi, yaitu kepala dinas pendidikan. Adapun langkah-langkah atau strategi yang saya lakukan dalam membuat visi di sebuah dinas pendidikan yang saya pegang yaitu yang pertama, saya akan menentukan atau menetapkan terlebih dahulu apa yang menjadi visi di masa mendatang atau kedepannya. Yang kedua, menetapkan apa yang akan menjadi fokus di masa yang akan datang. Yang ketiga, menentukan atau menetapkan target selama masa jabatan berjalan. Adapun manfaat dari visi yang akan dibuat yaitu sebagai jembatan penghubung masa sekarang dengan masa yang akan datang. Yang kedua yaitu misi, yaitu semua langkah atau taktik, cara, strategi yang dilakukan untuk bisa mencapai atau mewujudkan visi yang telah ditetapkan, atau bisa juga dikatakan sebagai bentuk penjabaran atau penjelasan lengkap dari visi yang telah dibuat atau yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah atau strategi yang saya lakukan dalam membuat misi di sebuah jabatan yang saya pegang dengan melaksanakan kriteria dari misi yang bagus, yaitu yang pertama, sederhana dan jelas. Misi yang bagus justru tidak perlu panjang dan berbelit-belit. Sebaliknya, cukup yang sederhana namun jelas. Yang kedua, valid dan sesuai untuk digunakan jangka waktu yang panjang, perkembangan di masa yang akan datang. Tentunya, misi tersebut haruslah tetap valid hingga jangka waktu yang akan datang. Yang ketiga yaitu fokus pada masa sekarang. Meskipun misi adalah penjabaran tujuan di masa depan, namun sebaliknya, jangan hanya terpaku sepenuhnya dengan masa yang akan datang. Karena untuk mencapai tujuan di masa depan akan dimulai dengan langkah sekarang. Sebaliknya, misi tetap fokus pada strategi di masa kini. Yang keempat, mudah dipahami. Tujuannya agar misi tersebut mudah untuk disosialisasikan dan didiskusikan oleh dinas pendidikan lainnya. Setelah menentukan visi, yaitu dengan dapat menyesuaikan dengan kondisi serta situasi, tetapi tetap berpegang pada visi yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang C yaitu tujuan. Setelah menentukan visi misi, ada beberapa tujuan yaitu yang pertama, dengan ditentukannya misi visi tersebut, saya sebagai kepala dinas pendidikan jabatan dipegang beserta anggota dapat bekerja keras agar visi misi tersebut berjalan lancar dan dapat terwujudkan. Yang kedua, menjadi patokan, pegangan dalam bekerja. Yang ketiga, dapat mewujudkan serta meningkatkan dinas pendidikan dari sebelum-sebelumnya. Yang keempat, agar dapat terciptanya pendidikan yang bagus serta meningkat dari hari-hari sebelumnya. Yang D, strategi program pendidikan. Yang pertama, menjadikan pendidikan sebagai aset masa depan. Yang kedua, mempersiapkan SDM terampil, berkualitas, dan produktif. Yang ketiga, menentukan strategi dan pola pendidikan dalam pengembangan SDM. Yang keempat, pembangunan pendidikan berdasarkan konsep otonomi daerah. Adapun strategi, pendekatan sistematis untuk merumuskan strategi dengan terdiri dari menetapkan visi misi, membuat tujuan serta sasaran, dan menerapkan strategi tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu program pendidikan, yaitu yang terdiri dari pembiayaan pendidikan, digitalisasi sekolah, sekolah bergerak dan guru bergerak, program kampus merdeka, pemajuan budaya dan bahasa, peningkatan kualitas kurikulum. Selanjutnya kita masuk pada soal yang kedua yaitu bagaimana seharusnya sistem pendidikan nasional yang sekarang ini diterapkan dalam konsep pengembangan negara dan bangsa Indonesia. Jawabannya yaitu pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan nasional berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional, pendidikan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman.
Sedangkan sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Undang-Undang 1945 mengamanatkan pemerintah Indonesia untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Yang pertama yaitu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak yang mulia. Yang kedua, sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan. Yang ketiga, pendidikan nasional untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntunan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Adapun tujuan pendidikan nasional ini yaitu menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Baiklah, dari penjelasan di atas, sistem pendidikan nasional dapat diterapkan dalam pengembangan negara dan bangsa Indonesia. Salah satunya yaitu pendidikan nasional untuk dapat menghadapi tantangan sesuai dengan tuntunan perubahan kehidupan sosial, nasional, dan global yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya kita masuk pada soal yang ketiga yaitu bagaimana cara guru dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang bermutu untuk peserta didiknya agar menjadi pribadi berintelektual, hebat, tangguh, dan mandiri? Jawabannya yaitu dengan melakukan beberapa langkah. Yang pertama, menjadi contoh bagi siswa. Guru dipandang sebagai orang tua yang lebih dewasa oleh para siswa. Hal ini artinya siswa menilai guru sebagai contoh dalam bertindak dan berperilaku. Hal ini menuntut guru harus pandai dalam menjaga sikap dan perilaku guna memberikan contoh terbaik. Dari memberikan contoh, diharapkan murid bisa mengikuti sisi positif yang dimiliki guru. Yang kedua, menjadikan apresiator, yaitu sebagai pendidik atau pengajar, menilai siswa dari segi akademis memang penting, namun juga perlu diingat bahwa menghargai kebaikan yang dilakukan siswa juga sangat perlu. Yang ketiga, mengajarkan nilai moral pada setiap pembelajaran. Kalau sekadar materi pembelajaran ada di dalam buku pelajaran, tetapi kalau untuk moral, ada baiknya untuk setiap pelajaran guru juga menanamkan nilai moral yang bisa dijadikan bahan pelajaran hidup. Yang keempat, bersikap jujur dan terbuka pada kesalahan. Untuk memberikan contoh yang baik, guru sebaiknya mau mengakui kesalahan yang dibuat sekecil apapun itu, sehingga hal itu teringat dalam siswa untuk bersikap yang sama ketika melakukan kesalahan meski tidak disengaja. Dari situlah para siswa bisa belajar bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahan yang telah diperbuatnya. Yang kelima, mengajarkan sopan santun. Ketika ada siswa bersikap kurang baik atau kurang sopan, guru berperan untuk mengoreksi sikap tersebut. Jangan memarahi, tetapi cukup mengingatkan saja bahwa sikap itu kurang baik dan berikan alternatif tindakan yang lain yang lebih positif. Yang keenam, memberikan kesempatan siswa belajar menjadi pemimpin. Cara sederhananya bisa dengan membuat tugas kelompok dan memastikan setiap kelompok mempunyai kesempatan sebagai ketua kelompok. Setelah melakukan ini, guru bisa mengevaluasi hal positif yang bisa dijadikan pelajaran siswa untuk memimpin lebih baik lagi. Dan yang terakhir yaitu berbagi pengalaman inspiratif. Dengan berbagi pengalaman, siswa jadi terinspirasi dan dapat belajar dari pengalaman guru tersebut. Baiklah, kita masuk kepada soal yang keempat. Bagaimana cara pengelolaan dan peningkatan SDM di perguruan tinggi agar menghasilkan generasi bangsa yang cerdas, kompetitif, dan produktif? Jawaban saya yaitu perguruan tinggi mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pendidikan yang dalam pelaksanaannya, yaitu dengan menerapkan strategi-strategi yang diharapkan mampu melahirkan generasi muda dengan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas, dan perguruan tinggi pastinya memerlukan strategi-strategi yang perlu untuk dilakukan. Adapun strategi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, dari segi dosen sebagai pengajar pendidik. Dosen harus mempunyai kualifikasi yang diperlukan bagi penyampaian ilmunya kepada mahasiswa dengan tenaga dosen yang berkompeten dan kualitas agar memudahkan menyampaikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, dari segi mahasiswa.
Strategi ini dilakukan dengan melakukan seleksi pada calon mahasiswa. Apakah calon mahasiswa tersebut telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan? Untuk itu perlu adanya sistem seleksi yang nantinya akan menghasilkan mahasiswa yang berkualitas pula. Dalam meningkatkan mutu pendidikan dan calon mahasiswa harus betul-betul dapat dijaring dengan seleksi yang ketat supaya calon mahasiswa yang diterima itu mempunyai standar kualitas yang baik. Karena bagaimanapun mahasiswa memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan sebuah perguruan tinggi. Yang C, dari segi sarana dan prasarana, untuk menghasilkan kualitas tenaga lulusan perguruan tinggi, maka harus bekerja sama dengan pihak dunia usaha atau industri sebagai penyerap atau pemakai tenaga lulusan perguruan tinggi, seperti adanya perpustakaan yang dijadikan sebagai jantungnya perguruan tinggi, adanya gedung atau ruang perkuliahan, labor-labor, serta kelengkapan lainnya yang dapat mempermudah pembelajaran mahasiswa. Selanjutnya, kita masuk pada soal yang kelima, yaitu hal apa yang harus dilakukan oleh pengelola lembaga pendidikan untuk menciptakan lembaga pendidikan yang baik dan bermutu yang memperhatikan dan memenuhi harapan dari semua pihak yang terlibat dalam lembaga pendidikan? Jawabannya yaitu lembaga pendidikan yang akuntabel, berkualitas baik, dan pengelolaan sumber daya, mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lain dan dapat mengantarkan anak didiknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ataupun ke dunia kerja dengan bekal ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan teknis yang sangat diperlukan oleh dunia usaha dan industri. Lembaga seperti ini merupakan lembaga pendidikan yang diminati masyarakat dan adalah lembaga pendidikan yang baik dan bermutu. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh pengelola lembaga pendidikan untuk menciptakan lembaga pendidikan yang baik dan bermutu yaitu selalu memperhatikan dan mengidentifikasi keinginan-keinginan dan pihak-pihak yang terkait, yaitu diantaranya yang pertama pemerintah, yaitu kepatuhan seseorang pengelola lembaga pendidikan terhadap semua peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah melalui dinas pendidikan. Yang kedua, siswa dan orang tua, keinginan untuk mendapatkan pelayanan baik dengan hasil lulusan yang berkualitas. Yang ketiga, komunitas, memerlukan lingkungan kerja yang sejuk, nyaman, dan kondusif untuk pengembangan diri. Yang keempat, pendidikan dan tenaga kependidikan membutuhkan kesejahteraan yang baik, jaminan kesehatan dan keselamatan. Yang kelima, investor mengharapkan reputasi lembaga pendidikan yang baik. Dan yang terakhir yaitu institusi lain membutuhkan tenaga kerja yang bersaing dan siap pakai. Selain hal-hal di atas tersebut, untuk mengelola pendidikan diperlukan sistem manajemen yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu sistem manajemen yang tepat untuk lingkungan pendidikan adalah sistem manajemen mutu, yang merupakan salah satu sistem manajemen yang dapat digunakan untuk mengelola suatu organisasi atau lembaga pendidikan dalam mencapai suatu tujuan atau sasaran. Selanjutnya kita masuk pada soal yang keenam, yaitu tentukanlah jurnal. Di sini saya mengambil jurnal tentang manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, serta menentukan karakteristik dari jurnal tersebut dan implikasinya terhadap pelaksanaan proses pendidikan masa sekarang. Baiklah, jurnalnya dengan judul Manajemen Tenaga Pendidikan dan Kependidikan. Yang A yaitu definisi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, dan lain-lainnya. Manajemen tenaga pendidikan, guru atau personalia mencakup yang pertama, perencanaan pegawai, yang kedua, pengadaan pegawai, yang ketiga, pembinaan dan pengembangan pegawai, yang keempat, promosi dan intasi, yang kelima, pemberhentian pegawai, yang keenam, kompensasi dan penghargaan. Yang B yaitu tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan secara umum adalah memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya, dan memiliki motivasi yang tinggi. Yang kedua, meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan. Yang ketiga, mengembangkan sistem kerja dan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang ketat.
Yang C yaitu tugas dan fungsi tenaga pendidik dan kependidikan. Secara khusus, tugas dan fungsi tenaga kependidikan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2017, yaitu sebagai agen untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, serta mengabdi pada masyarakat. Yang D yaitu fungsi dan peranan tenaga kependidikan. Keberadaan tenaga kependidikan di tengah-tengah lembaga pendidikan tidak dapat kita kesampingkan akan peran dan fungsinya yang sangat membantu kegiatan dan program-program sekolah. Karena hampir 50% peningkatan mutu dan pelayanan pendidikan berada di tangan dan pundak mereka. Oleh karena itu, kepala sekolah sebagai pemimpin utama di organisasi kependidikan harus mampu mengatur dan mengelola keberadaan mereka dengan sebaik-baik mungkin agar berjalan efektif dan efisien. Fungsi para tenaga pendidikan secara umum yaitu yang pertama, menjamin kelangsungan sebuah sistem pendidikan. Yang kedua, membantu jalannya sistem dan program yang ditargetkan dalam lembaga pendidikan. Yang ketiga, memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh orang yang terlibat dalam lingkungan pendidikan. Yang keempat, melayani kebutuhan peserta didik dan guru dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Adapun peranan tenaga pendidikan dalam satuan kependidikan tertentu yaitu yang pertama, membantu pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan di tiap-tiap satuan pendidikan. Yang kedua, membantu merencanakan sistem, tujuan, dan desain pendidikan yang akan dijalani. Dan yang terakhir, membantu kepala sekolah. Pada bagian E, aktivitas manajemen tenaga pendidikan dan kependidikan, yaitu yang pertama, perencanaan, yang kedua, manajemen kinerja, yang ketiga, kriteria manajemen kinerja yang baik, yang keempat, pengembangan karir. Adapun karakteristik pada jurnal di atas pada tenaga pendidikan yaitu manajemen tenaga pendidikan, guru dan pegawai mutlak harus ditetapkan oleh kepala sekolah agar dapat mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal. Sesuai dengan hal ini, maka seseorang kepala sekolah harus dapat mencari, memposisikan, mengevaluasi, mengarahkan, memotivasi, dan mengembangkan bakat setiap guru dan pegawainya, serta mampu menyelaraskan tujuan individu dan organisasinya. Karakteristik lainnya yaitu mandiri, bertanggung jawab, mampu bersosialisasi dan komunikasi dengan baik. Adapun implikasinya terhadap pelaksanaan proses pembelajaran masa sekarang yaitu karena adanya atau kita sedang berada dalam masa pandemi COVID-19, pelaksanaan sistem pelajaran yang pada suatu pendidikan mengalami perubahan bentuk operasional yang digenerasikan melalui kebijakan pembelajaran dan mengikut pada kebijakan sosial yaitu instruksi social distancing dan juga pembelajaran online. Maka ketika keadaan seperti ini, manajemen tenaga pendidikan harus bisa menyesuaikan diri atau cara pembelajaran yang kondusif secara online tersebut. Tenaga kependidikan harus menyusun cara atau strategi apa yang harus dilakukan ketika pembelajaran saat ini atau secara online, agar para siswa dapat menerima pelajaran yang diberikan dan berusaha melakukan yang terbaik untuk siswa yang sedang belajar melalui pembelajaran online tersebut. Baiklah, hanya itu jawaban UTS Manajemen Pendidikan dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan serta kekurangannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.